Perkenalkan, nama saya Karen Cole dengan NPM 2046007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Karinisa dengan NPM 2046043. Perkenalkan, nama saya Celestasia, NPM 2046026. Hai, aku Syabina Aurelia Fiara Putri, NPM 2046046. Perkenalkan, nama saya Valen Berendaso dengan NPM 2046038. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang tipologi budaya menurut Hofstede. Gerard Hendrik Hofstede lahir pada tanggal 2 Oktober 1928 dan meninggal pada 12 Februari 2020 adalah seorang psikologi sosial Belanda, karyawan IMB, dan merupakan profesor emeritus antropologi organisasi dan manajemen internasional di Universitas Belanda. Terkenal karena penelitiannya tentang kelompok dan organisasi lintas budaya. Dia terkenal karena pengembangan salah satu kerangka paling awal dan paling populer untuk mengukur dimensi budaya dalam perspektif global. Di sini dia menjelaskan kebudayaan nasional sepanjang 6 dimensi. Budaya organisasi mengacu pada berbagai ideologi, kepercayaan, dan praktik suatu organisasi yang membuatnya berbeda dari yang lain. Budaya tempat kerja memutuskan bagaimana karyawan akan memperlaku satu sama lain atau dengan pihak eksternal dan juga memutuskan keterlibatan mereka dan tugas-tugas. Hofstede juga dikenal sebagai Great Hofstede mengusulkan bahwa faktor-faktor nasional dan regional berkontribusi terhadap budaya organisasi dan akhirnya mempengaruhi perilaku karyawan dalam organisasi. Menurut Hofstede, ada 4 faktor utama yang mempengaruhi budaya tempat kerja, yaitu sebagai berikut. Jadi di sini saya akan menjelaskan tipologi budaya menurut Hofstede 1980, yakni individualistik kolektif. Individualistik dan kolektif ini merupakan dimensi kebudayaan yang menunjukkan adanya sikap yang memandang kepentingan pribadi dan keluarga sebagai kepentingan umum atau sebagai kepentingan bersama dalam satu kelompok. Dan di dimensi kolektif ini menunjukkan ketergantungan emosional yang lebih besar dibandingkan di dimensi individualis. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat individualis, di antaranya tingkat pendidikan, sejarah organisasi, dasarnya organisasi, teknologi yang digunakan dalam organisasi, serta subkultur yang dianut oleh organisasi di setiap Selanjutnya yang akan kita bahas adalah power distance atau jarak kekuasaan. Power distance adalah tingkat kepercayaan atau penerimaan suatu power atau kekuasaan yang tidak seimbang oleh para anggota dalam suatu organisasi. Kekuasaan tersebut tidak didistribusikan secara merata. Perbedaan dari power distance tersebut tergantung pada tingkatan sosial, jabatan, dan pendidikan. Terdapat 2 jenis dalam power distance. Yang pertama adalah large atau high power distance. Di sini terdapat perbedaan kekuasaan yang sangat jelas di antara masyarakat. Masyarakat yang berada pada high power distance ini menerima perintah hierarki di mana orang mempunyai tempat tanpa justifikasi lagi. Salah satu contoh dari high power distance adalah terdapat hubungan yang tidak dekat antara atasan dan anggota atau karyawannya. Yang kedua adalah small atau low power distance. Jadi kekuasaan di sini lebih dibagi secara merata. Masyarakat yang berada pada low power distance membutuhkan kesamaan kekuasaan dan justifikasi untuk ketidaksejahteraan kekuasaan. Misalnya, atasan itu sering bersosialisasi dengan anggotanya atau karyawannya dan memperlakukan mereka dengan baik. Jadi hari ini aku mau ngebahas tentang femininity dan masculinity. Masculinity dan femininity ini berkaitan dengan gender yang ada di suatu masyarakat, di mana masculinity ini sangat mementingkan keberhasilan, sedangkan femininity ini lebih mementingkan tentang hubungan antar manusia. Masculinity merupakan pola pikir masyarakat yang membedakan secara tegas antara suatu gender, di mana gender pria dianggap lebih bersifat asertif, kompetitif, serta tegas, sedangkan gender wanita dianggap lebih lunak dan lebih mementingkan kualitas hidup anak dan keluarga. Kebudayaan masculinity dimiliki oleh bangsa yang beriklim panas, tropis, dan dekat dengan garis khatulistiwa.
Kualitas budaya ini sangat menghargai nilai dan prestasi kerja. Contohnya itu negara Jepang, di mana jenis kelamin laki-laki dianggap lebih memiliki kekuasaan absolut sebagai penerus nama keluarga. Sedangkan kebudayaan femininity ini lebih banyak dimiliki oleh negara-negara yang beriklim sedang atau dingin dan jauh dari garis khatulistiwa. Kebudayaan ini memiliki nilai penurut dan mendukung kehidupan sosial serta lebih menghargai sesama. Contohnya itu Amerika. Dia itu nggak ada diskriminasi antara pelamar kerja, mau pria mau wanita sama aja. Uncertainty avoidance atau penghindaran terhadap ketidakpastian merupakan tingkatan di mana individu dalam suatu negara lebih memilih situasi terstruktur dibandingkan tidak terstruktur. Pada negara-negara yang mempunyai uncertainty avoidance yang besar, cenderung menjunjung tinggi konformitas dan keamanan, menghindari resiko, dan mengandalkan peraturan formal dan juga ritual. Pada negara yang uncertainty avoidance-nya yang rendah atau memiliki toleransi yang tinggi untuk ketidakpastian, mereka cenderung lebih bisa menerima resiko, dapat memecahkan masalah, memiliki struktur organisasi yang flat, dan memiliki toleransi terhadap ambiguitas, sehingga masyarakat luar akan lebih mudah untuk menjalin hubungan. Contoh di Indonesia, untuk mengurangi ketidakpastian, masyarakat dapat menerapkan aturan, hukum, dan kebijakan-kebijakan.